pribadi dia mengajarkan saya untuk sabar. Saya bersyukur karena bisa bangun pada pagi hari. Saya bersyukur karena bisa datang ke gereja. Saya bersyukur karena mempunyai Tuhan yang mengasihi. Saya bersyukur karena bisa bernafas. Saya bersyukur karena saya bisa makan dan minum. Saya bersyukur karena mempunyai otak untuk berpikir. Saya bersyukur karena mempunyai keluarga. Saya bersyukur untuk Miriam dibaptis. Yang kedua, BKP 5. Datang cepat ke gereja, bisa nyelesain tugas perharian, dapat informasi baru. Bersyukur putra dan lain sebagainya. Bersyukur bisa dengerin khotbah hari ini. Saya bersyukur karena masih bisa pulang ke Jakarta setiap weekend buat berkumpul sama keluarga. Nggak usah kayak ya saya bersyukur karena punya abang dan kakak, jadi ketika kecil juga setia. Saya bersyukur saya bersyukur karena mami dan papi itu orang tua yang mudah untuk diajak bercanda, dan saya bersyukur mami masih sehat sampai sekarang. Saya bersyukur sebentar lagi menjadi dokter. Saya bersyukur karena punya kakak yang mau sering menanyakan kalau kesan mengenai kuliah saya. Saya bersyukur mempunyai ponakan lucu seperti Emily. Yang pertama, saya bersyukur karena masih bisa bangun pagi hari ini. Saya bersyukur juga walaupun kurang sehat tapi masih bisa pergi ke gereja. Saya juga bersyukur masih bisa gereja tanpa terhalang kerja. Terus saya bersyukur punya mami yang selalu care dan menasehati setiap kali ada masalah di kantor, di tempat lain. Saya bersyukur punya adik yang menjadi tempat curhat. Saya bersyukur punya adik yang selalu bisa bikin ketawa dengan tingkah lakunya. Saya bersyukur masih bisa mengajar Pathfinder untuk melatih kesabaran saya dengan adik-adik saya ini. Saya bersyukur masih bisa kerja. Saya bersyukur punya abang dan juga kakak ipar yang baik, terus bisa menghasilkan. Akhirnya punya keponakan yang lucu seperti Emily. Saya bersyukur ketemu teman-teman gereja seperti Jocelyn, Debra, Andrea, Kasinta, Kasalita, Caca, dan kakak. Terus saya bersyukur punya teman baru, yaitu si calon pastor Christian. Dan saya bersyukur masih bisa ikut acara PA.
ibu yang baik dan tegar, walaupun sudah tidak ada, tetap saya bersyukur. Lalu saya bersyukur untuk pekerjaan, untuk kehidupan hidup. Saya bersyukur untuk materi yang cukup aja, nggak berlimpah, tapi cukup untuk kebutuhan hidup dan membantu sesama dan juga membantu dalam pelayanan. Lalu saya juga bersyukur punya sahabat-sahabat yang baik dalam pelayanan walaupun keadaan sulit, tapi ya saya bersyukurlah. Yang pertama, saya bersyukur karena kedua saya saat ini masih diberikan kesehatan, kami sehat. Bersyukur karena punya teman-teman yang baik di kampus. Bersyukur karena dikelilingi teman-teman dan orang-orang baik di rumah, di gereja, di kampus, dimanapun. Bersyukur karena dimudahkan dalam meminta izin untuk kelas-kelas atau kegiatan hari Sabtu yang diadakan di kampus. Bersyukur punya mami, pendengar yang baik, role model, serba bisa, sabar, lemah lembut, penyayang, dan senantiasa mengejarkan hal-hal yang baik. Orangnya nggak ada sih. Ada ya? Hai mami. Terus bersyukur punya abang yang baik, penyayang, sabar, dan rajin mentraktir. Terakhir bersyukur masih bisa tidur dan bangun setiap hari, masih diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Saya bersyukur pada Tuhan yang baik pada pagi ini. Saya bersyukur pada Tuhan atas adik yang baik. Saya bersyukur pada Abang Martin dan Kaori di belakang yang selalu baik di rumah. Saya bersyukur kepada teman-teman banyak yang perhatian sama saya saat saya sakit kemarin. Dengan baik pada ini. Saya bersyukur masih bisa dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena selalu ada di masa sulit dan di masa ucapkan banyak syukur pada Tuhan, salah satunya selalu memimpin bersama Tuhan sampai pada kesempatan kali ini Tuhan masih berkenan untuk bisa berada di kamar Tuhan. Lalu juga bersyukur kepada Tuhan karena memiliki sahabat-sahabat yang baik untuk selalu buat aku mendengar semua keluhan aku. Aku juga bersyukur Valia dan Berry dan Putri yang ada di Jakarta. Aku juga bersyukur pada teman-teman gereja di sini beserta kakak yang sangat dekat dengan aku, selalu mendengar keluh kesah aku, selalu mendengar apa ya semuanya yang menjadi janggalan di hati aku dan selalu memberikan aku feedback yang baik sehingga aku menjadi orang yang bisa lebih baik lagi. Kakak Ria, kakak Ellen, Aunty Ria, dan Yokevin, ada Lady, beserta dengan semua teman-teman yang sangat baik dan lain-lain. Dia selalu support saya dan sekarang aku masih Tuhan. Dan satu lagi, sebenarnya semua banyak, tapi ini tahu nggak, satu orang juga dia ini kalau lagi di kamar dia datang, aura panas sedang yang memberi kehangatan, dia datang ke saya. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kirimkan kasih saya, kasih saya support saya. Aku juga. Jadi kita harus berusaha syukur untuk segala hal, untuk apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Ada satu ayat yang tadi saya katakan. Berdoa singkat pada sahabat kita, saya ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghadirkan kemenangan. Mungkin di antara kita ada yang sering kali mendengar pepatah yang mengatakan bahwa berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, dan bersanding-sanding dahulu, bersama-sama kemudian. Mungkin ini sering kita dengar pepatah ini. Dan kalau misalnya saya bisa simpulkan dari pepatah ini, mengatakan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pastinya kalau kita hadapi dengan sebuah ketekunan dan juga ketambahan, hasilnya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan kalau di dalam ayat ini, di Yakobus 1 ini,
Yakobus 1 dikatakan bahwa salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di bangsawan. Berarti dari kitab ini dikatakan bahwa Yakobus menganggap bahwa kita sebagai orang Kristen itu, bahwa sebuah cobaan itu adalah sebagai kesempatan untuk kita berbahagia. Dan saya rasa itu menjadi reminder itu buat saya bahwa kebahagiaan yang mungkin kita rasakan sebagai masalah adalah ketika iman kita bertumbuh. Dan sebuah pencobaan itu bisa menjadi suatu alat yang ampuh buat kita menumbuhkan iman kita, berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mungkin dalam lingkungan kita seperti saya sendiri dalam perkuliahan saya maupun dari teman-teman semua mungkin yang masih dalam pendidikannya maupun yang masih bekerja, pasti kita akan melalui sepanjang hidup kita ke depannya menghadapi sebuah pencobaan yang terus kita, entah itu proyek, pekerjaan, pasti kita akan menghadapinya. Dan Yakobus mengingatkan kembali kepada kita bahwa untuk menghadapi sebuah pencobaan itu adalah dengan begitu tabah kita minta pertolongan Tuhan. Maka percayalah bahwa hasil daripada ketabahan kita itu sebuah pencobaan adalah sebuah kebahagiaan. Seperti yang sudah kalian sampaikan juga tadi bahwa ketika kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan maupun kepada kita akan merasakan sebuah kebahagiaan. Dan ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan. Mengeluh bukan berarti tidak boleh sebenarnya, karena saya juga kadang bisa mengeluh aja ketika ada sebuah pencobaan baik itu dalam masalah tugas maupun masalah kehidupan sehari-hari. Tapi di sini diajarkan bahwa kita bisa saja mengubah daripada mengeluh. Lebih baik kenapa kalau kita tidak syukur. Kita bisa bersyukur bisa berpagi di pagi hari, bisa makan sehat meskipun pada siangnya kita mengalami pencobaan. Jadi mungkin itu salah satu cara alternatif yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kerja ini. Dan diharapkan supaya kita sepanjang hidup kerja ini menghadapi segala pencobaan yang akan kita hadapi nantinya jadi sebuah kebahagiaan. Seperti yang bisa saya sampaikan sekali lagi di Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Happy